Alhamdulillah pemirsa Dawa TV, terima kasih banyak masih tetap bersama kami di Al-Jizat Dawa TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang barokah, yang penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan sekarang kisah masalah akhlak. Masalah pentingnya akhlak. Ruwiya anna Rabi'ah al-Jauzi sahib al-Imam al-Syafi'i radhiyallahu anhu mara yawman fi azqati Mesir fa idza ijana mamlu'a ramadan turiha ala ra'sihi fa nazala ala dabbatihi wa akhadha yanfidhu thiyabahu faqila lahu ala tasduruhum faqala man istahaqqa an-nar fasuliha bir-ramad falaysa lahu an yaghdab. Insyaallah. Famata sana mi'ataini wa khamsin. Pemirsa Dawa TV, diceritakan di sini ada seseorang yang bernama Rabi al-Jauzi. Rabi al-Jauzi adalah teman daripada Imam Syafi'i. Pada suatu hari Rabi al-Jauzi ini berjalan membawa kudanya atau ontanya, dabbanya ya, di perkampungan di Mesir. Gak taunya ada orang membuang debu. Ya, tempat isi berdebu dibuangkan mengenai Imam Jauzi tadi. Wah, kotor semua. Nggak marah Imam Jauzi. Mereka hanya duduk turun dari kendaraannya tadi, dari ontanya atau kudanya, dibersihkan kudanya dari debu-debu tadi, pakaiannya dibersihkan semua. Lantas jalan lagi. Setelah itu ada orang tanya, loh, kenapa tidak engkau marahi itu orang yang melempar debu dari atas? Imam al-Jauzi seorang imam yang mutawadhi, dia mengatakan kalau sudah orang, dia ini sudah berhak sebetulnya berhak kena api. Sebetulnya berhak kena api. Kalau cuma hanya kena debu, kenapa harus marah? Sebetulnya harus lebih daripada debu. Saya ini ahli maksiat. Banyak kena debu, mama lebih dari debu, saya nggak boleh marah. Jadi saking tawaduknya Imam Jauzi, menunjukkan akhlaknya beliau, sopan santunnya beliau, nggak gampang marah. Digituin seperti itu nggak gampang marah, dia tetap sabar. Inilah akhlak yang mulia. Inilah yang harus kita tiru. Kalau kita diganggu orang, diejek orang, apakah kita harus marah? Apa kita harus balas marah? Mana akhlaknya kita? Mana ilmu agama yang ada di diri kita? Yang diganggu marah itu yang binatang. Binatang, hewan diganggu marah. Coba ada macan kalau ke kebun binatang sana. Sekali-sekali jalan-jalan ke kebun binatang, lihat macan, wah telinganya disentil gitu. Ayo. Diterkam kamu sama macannya. Kenapa? Karena binatang. Ya. Ada kambing atau ada banteng. Jalan ekornya tarik yang kencang itu. Nggak ada, binatang nggak kenal akhlak. Binatang nggak kenal sabar. Nggak ada binatang habis dipukul ekornya, ditarik ekornya dengan kasar. Binatangnya sabar. Aduh, saya mau sabar. Nggak ada. Kita ini yang harus seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa sabar, kalau kita nggak bisa membalas dengan akhlak, berarti kita telah menyamakan diri kita dengan binatang. Kita diganggu orang lain nih, kita marah, berarti kita sama dengan binatang. Kita diajak orang lain nih, kita marah, berarti kita sama dengan binatang. Nah, kita manusia, apalagi kita udah belajar ilmu agama. Akhlaknya Rasulullah bagaimana kita tiru. Lihat Rasulullah SAW, diceritakan sangat ma'ruf. Rasulullah ini kalau udah jalan di satu tempat itu pasti ada orang kafir yang meludainya. Diludahi Rasulullah. Enggak marah, cuma dibersihkan, senyum, dilihat orang itu jalan lagi Rasul. Lihat cobaannya Rasulullah seperti itu. Berat sekali. Jalan, tiap jalan diludahi semua. Kita baru diejek sudah ngamuk. Baru diomongin sudah marah. Rasulullah diludahin. Bagaimana kalau kita diludahin? Hah? Baru diajak udah pada bagaimana kalau kita diludahin sama bukan hanya orang teman kita, musuh kita, nggak apa orang kafir yang ludahin kita, bagaimana? Marahnya kita bagaimana nanti?
Lihat Rasul, mulia apa enggak lihat akhlaknya Rasulullah. Siapa yang bisa seperti itu? Diludahin, dibersihkan ludahnya, senyum, jalan lagi. Terus seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah lewat situ loh. Kok nggak ada yang ngeludahin saya? Kadang tiap saya lewat sini tuh ada yang ngeludahin. Kok sekarang nggak ada ini? Akhirnya bingung Rasulullah. Kok nggak ada? Tumben nih nggak ada yang ngeludahin saya nih. Lantas tanya, mana yang biasa ngeludahin saya di sini? Akhirnya ada ngabarin, oh iya, dia lagi sakit. Wih, sakit. Ayo, mari kita jenguk. Rasulullah jenguk dia, Rasulullah bawain makanan, buah-buahan, disamperin, bilang, diketuk rumahnya. Siapa? Muhammad. Ketakutan orang bilang, waduh, Muhammad yang biasa saya ludahi. Ini mau balas dendam ini. Dia ditanyakan, mau ada apa? Saya ingin menjengukmu, katanya engkau sakit. Kaget orang tersebut, dibuka pintunya. Rasulullah datang dengan senyum. Sakit apa kamu? Dengan tata krama. Dibawakan oleh-oleh, buah-buahan, makanan ini. Kagum orang tadi. Sungguh mulia akhlakmu wahai Muhammad. Aku ini meludahi engkau. Aku disuruh orang. Dibayar. Biar mau meludahi engkau. Ketika aku sakit. Orang yang menyuruhku tidak menjenguk sama sekali. Justru engkau yang aku ludahi. Engkau yang menjengukku. Dengan akhlaknya Rasul seperti itu, sampai akhirnya orang tersebut mau masuk ke dalam agama Islam. Lihat. Ini yang harus kita tiru. Tata krama seperti ini. Akhlak seperti ini yang harus kita tiru. Kita harus menghidupkan akhlaknya Rasulullah di kehidupan kita. Kita harus mewarnai kehidupan kita dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Kita harus membungkus rapi tubuh kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Orang bisa mendapatkan kemuliaan gara-gara akhlaknya. Iya. Kalau dia jalan nggak pakai akhlak susah mau senangin sama orang. Di segala kebutuhan apapun harus kita pakai akhlak. Harus kita pakai sopan santun. Sampai-sampai di waktu kita mau buang kotoran itu saja ada tata caranya, ada tata sopan santunnya. Dikatakan kalau kita buang air kotoran dikatakan dianjurkan agar orang-orang yang di luar itu tidak mendengarkan ketika kita buang kotoran. Nyalain kayak kerannya ketika kita buang kotoran atau kita buang kentut. Orang di luar nggak dengar. Siram yang bersih, yang wangi. Sehingga ketika orang masuk ke kamar mandi. Orang masuk ke kamar mandi kita, dia tidak mencium bau kotoran kita. Itu harus kita hidupkan. Bahkan di dalam sholat saja. Dikatakan di dalam kitab Al-Fawaid Mukhtarah. Ada disebutkan di situ. Kalau umpama kita di dalam sholat, paling bagus kan shaf pertama, pahalanya besar. Ketika kita mau shaf pertama, tapi ada sempit ini. Dan kanan kirinya ini orang tua. Kalau saya masuk nanti orang tua itu akan tersiksa, terganggu dengan saya. Akhirnya dia relahkan, dia duduk di shaf kedua. Itu dikatakan dia akan mendapatkan pahala shaf pertama tanpa dikurangi. Sebab apa? Sebab dia akhlak sama orang tua tadi. Seperti itu. Makanya harus kita ini hidup di dunia dengan akhlak. Meludah. Di dalam dikatakan al-basku fit thariq khati'ah wa kafaratuha ratmuha. Ya. Kita meludah di jalan ini, meludah di jalan itu sesuatu yang salah. Ada tata caranya, ada akhlaknya semua. Dan kafarohnya apa? Untuk menghilangkan kesalahan itu apa? Ludah itu harus kita tutup dengan tanah lagi. Dengan tanah lagi. Dan subhanallah di dalam ilmu kedokteran dikatakan kalau umpama ludah itu tidak kita tutup dengan tanah, ludah itu akan terkena udara. Dan nanti ada orang menghidup. Itu salah satu orang bisa terkena penyakit TBC nanti. Ketika kita sudah tutup dengan tanah, maka tidak bisa lagi itu bisa menyebabkan kita kena TBC. Udara tidak bisa membawa jadi. Tidak mengganggu orang, kakinya orang nggak kotor nanti. Rumah ludah. Semuanya kita punya tata cara. Akan diceritakan Al-Imam Yazid Al-Bustami ini ingin menemui seseorang. Ingin menemui seorang janjian di masjid. Udah ntar habis sholat kita ketemu di masjid. Setelah sholat semua Imam Yazid Al-Bustami menunggu. Nggak taunya orang ini datang. Dia mengeluarkan ingusnya lempar ke temboknya masjid. Imam Yazid Bustami melihat seperti itu.
Langsung dia ditinggalkan sama Imam Yazid Al-Bustami. Lantas dikatakan sini Imam Yazid Al-Bustami mengatakan, la yu'minu ala asrarillah man la yuhafid ala adabi syar'i. Artinya tidak mungkin sulit dia untuk mendapatkan sirnya Allah. Sulit untuk dia mendapatkan rahasia dari Allah apabila dia tidak menjaga adab syariat. Tidak memiliki akhlak. Hidup sembrono, maunya dia sendiri. Nah, ini orang-orang tersebut sulit untuk dia mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, itu yang harus kita perhatikan. Ayo mari berjalan, kita warnai kehidupan kita dengan akhlak, dengan sopan santun. Orang tua tetap kita hormatin. Walaupun orang tuanya kadang-kadang yang umurnya lebih tua daripada kita, kadang tidak pengertian. Kadang ada berbuat sesuatu yang tidak mengenakan diri kita, membuat sakit, membuat jengkel kita, tetap bodoh amat. Sabar. Ya, hidup itu penuh mujahadah. Harus capek. Athawa biqadri ta'ab. Semakin banyak kita capek hidup di dunia, semakin besar pahala yang kita dapati. Kalau kita cuma senang-senangan aja, nerima yang enak-enak aja, ya sulit kita mendapatkan pahala yang besar. Sulit kita untuk mencapai magom yang tinggi. Harus capek. Gak enak tuh sabar. Sabar nyenangin orang. Ada anak kecil, menyayangi anak kecil, menghormati orang tua. Berjalan dengan tata cara semuanya. Ya, oleh karena itu Al-Imam Malik berkata kepada Al-Imam Syafi'i, yang mana perkataan tersebut sering dibawa oleh Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Al-Imam Malik mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, ya Muhammad, ij'al ilmaka dagiqan wa adabaka milhan. Imam Malik guru daripada Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Muhammad, jadikan ilmumu itu seperti kuah. Dan jadikan ilmumu itu jadikan adabmu, jadikan akhlakmu itu seperti kuah, dan ilmumu itu seperti garam. Orang ketika ingin membuat kuah, pasti membutuhkan garam kan? Nah, apakah kadar kuah dan garamnya harus sama? Kuahnya 1 mangkok, garamnya 1 mangkok, rusak. Atau kebalikannya, garamnya yang 1 mangkok, kuahnya 1 sendok, makin rusak lagi. Yang bagus bagaimana? Garamnya sedikit aja, kuahnya yang 1 mangkok. Itu enak nanti. Begitu juga Imam Malik menggambarkan kuah itu sebagai ilmu. Ya, kuah itu sebagai akhlaknya kita. Kuah itu sebagai akhlaknya kita. Ilmunya kita seperti garam. Berarti harus lebih banyak kita mendahulukan akhlak daripada ilmu. Akhlaknya yang banyak, ilmunya sedikit cukup. Jangan sampai ilmunya banyak, akhlaknya dikit, rusak, nggak dihormatin orang, nggak bisa manfaat nanti. Akan tetapi ketika dia berjalan, berdakwah di atas bumi Allah ini, dengan menjadikan dia ilmunya seperti garam, sedikit aja dia menjadikan adabnya dia, akhlaknya dia seperti garam, akhlaknya dia seperti kuah, akhlaknya dia lebih banyak, lebih besar daripada ilmunya, pasti dia hidup akan bahagia. Apalagi salah satu simbol kalau kita pengen tahu, katanya Buya kalau pengen tahu akhlaknya anak dalwa itu bisa ditahui dari akhlaknya. Kalau akhlaknya jelek berarti jangan ngaku dalwa. Bukan kalau dari pondok-pondok ini, ini terkenal ininya, kalau ini terkenal ininya. Kalau dalwa terkenal akhlaknya. Kalau pengen diakui dia anak dalwa, harus jaga akhlaknya. Harus jaga sopan santunnya. Jangan sampai dia akhlaknya jelek. Nah, itu ngerusak simbol dalwa. Ya, itu kita lihat sendiri. Abu Yal Habib Hasan, Abu Yal Habib Zain sangat-sangat mulia. Abu Yal Habib Segaf, Habib Ali Baharun, Habib Husin penuh dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sangat-sangat hebat. Abu Yal Hasan itu pernah lagi jalan di pesantren, dari atas tuh ada anak yang nyiram kobokan air bekas disiramkan, kena pakaiannya Abu Yal Hasan.
Abu Hasan cuma senyum dipanggil anak tadi. Nggak marah Abu Hasan, untung kena saya, kalau kena tamu bagaimana? Kan malu. Lain kali hati-hati kalau membuang. Lihat akhlak mulianya Abu Hasan. Begitu juga Abu Yazin. Saya masih ingat dulu ketika Abu Yazin datang dari umroh, Abu Yazin meminta anak-anak Dalwah untuk berbuka puasa. Waktu di akhir-akhir Ramadan, Abu Yazin meminta anak-anak untuk berbuka di rumahnya. Akhirnya semua anak-anak kumpul di rumahnya Abu Yazin untuk berbuka bersama Habib Zain. Itu ketika esnya datang di tempat yang besar, baskom yang besar, itu Abu Yazin sendiri yang turun ngaduk, diaduk es seperti itu. Kita bisa tapi nggak kasih. Akhlaknya Abu Yazin sama santri, beliau akhlak sopan santun, apalagi sama orang lain. Itu yang harus kita tiru. Makanya hati-hati kalau ada anak Dalwah berjalan dengan maunya sendiri, nggak punya akhlak, pakaiannya nggak rapi, omongannya jelek, jangan ngaku Dalwah. Mati dia belum bisa membawa nama Dalwah. Kalau pengen diakuin Dalwah, berakhlaklah yang baik. Hormatilah orang tua, sayangilah anak-anak kecil. Orang-orang di samping-samping kita, temui mereka dengan sopan santun, dengan tata krama. Jangan pakai motor ngebut-ngebut ya depan mereka. Sopan santun sama mereka, tata krama, jangan menyakitkan hati orang, bantu orang. Itu insya Allah bisa masuk dalam simbol Dalwah. Pemirsa Dalwah TV yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang sedikit bisa membawakan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dibergampang berjalan di bumi Allah ini dengan akhlak, dengan sopan santun, bisa melawan hawa nafsu kita, bisa melawan setan-setan kita, sehingga kita bisa selalu berakhlak, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita juga bisa dijadikan manusia yang berkat kita meniru akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa dijadikan para pecintanya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.